Halo sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya senang sekali banyak respon yang masuk ke WhatsApp saya, dan pertanyaan, permintaan pokok doa apapun. Saya berjanji akan berdoa untuk kita semua agar Tuhan membuka jalan bagi setiap pergumulan dan permasalahan. Sahabatku yang terkasih, kiranya penjelasan video yang saya sampaikan melalui YouTube ini dapat memberikan pengetahuan, pencerahan, wawasan sehingga Anda bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, pada topik kali ini saya mendapatkan kiriman video dari seseorang, ya, Ustadz ini siapa nih, Fadil Taslim, yang banyak menyerang Alkitab. Nah, di topik ini dia berkata bahwa Alkitab itu bebas berzina, katanya, mengajarkan bebas berzina. Nah, coba kita lihat dulu videonya, ya. Oke. Jadi sudah tidak saya ceritakan, ya. Zina menurut Yohanes pasal 8 1 sampai 11, zina bebas. Ya. Intinya berbuat zina bebas, tidak dihukum apa-apa, kan itu, ya. Itu. Kemudian panah di bawahnya itu. Nah, sekarang bandingkan dengan Alkitab tersebut ini. Kitab Imamat pasal 20 10. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, keduanya harus dihukum mati. Itu di sini. Nah, makanya saya sebutkan kita jaganya apa? Kalau lembaran ini dibaca oleh orang Kristen, silakan buka. Termasuk ibu bapak ketika punya ini di rumah lalu ada tamu Kristen, tidak usah bingung. Tamu Kristen, tidak usah bingung. Oke, saya jelaskan ya Pak Ustadz Taslim, ya. Begini Pak Ustadz Taslim, ya. Apa yang Bapak bilang itu, Yohanes pasal 8 ayat 1 itu kan cerita tentang ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Pertanyaannya kan ini orang-orang Farisi, Saduki ini adalah mereka sengaja untuk menjebak Yesus, ya. Kenapa yang dibawa itu cuma perempuan? Laki-lakinya kemana? Ini kan menjadi pertanyaan. Oke, itu punya pertanyaan dulu. Padahal kalau berbuat zina, ya laki-laki dan perempuannya dong. Buktinya apa? Harus ada buktinya. Kok perempuan ini saja yang dibawa? Gitu kan. Nah, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Lihat, mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi sama seperti motivasi Pak Ustadz ini untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Yang berkata bahwa Tuhan Yesus memperbolehkan zina. Bukan memperbolehkan zina, Pak Ustadz. Harus mengerti, ya. Jadi kemudian, ya, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis jarinya di tanah. Nah, pertanyaannya, apa yang Tuhan Yesus tulis jarinya ke tanah? Oke. Ada yang menafsirkan yang ditulis Yesus itu adalah hukum Taurat, ya. Jangan berzina. Hukum Taurat kan jelas, yang nomor yang ke-7, jangan berzina. Nah, kemudian di hukum Taurat 10, jangan mengingini suaminya, istrinya, milik orang lain, rumahnya jangan mengingini. Itu kan jelas gitu. Nah, kemudian dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa?" Oke. Dia tanya balik. Yang tidak berdosa, Farisi, ahli Taurat, Saduki itu boleh lemparin dia dengan batu, perempuan ini. Boleh lemparin dia. Nah, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Setelah itu mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus sendiri dengan perempuan itu. Mulai dari yang tertua, nih Pak Ustadz tadi kan udah tua. Yang tua itu lebih banyak dosanya. Gitu. Kamu dosa banyak aja, Tuhan tidak langsung tempeleng kamu, langsung hukum kamu. Kamu Farisi dan Saduki ahli Taurat, banyak berdosa saja tidak langsung
Nah, kenapa tidak langsung dihukum? Kenapa tidak pernah adil gitu? Kalian mau menghakimi perempuan ini, kalau mau menghakimi dengan adil itu, bawa ya bukti laki-laki dan perempuan mana, itu jelas gitu loh. Bukan kamu bawa saja perempuan itu, lalu Yesus bangkit berdiri, kemudian kan, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Lihat, orang semua yang ahli Taurat itu, yang tahu hukum ahli Taurat, yang seperti tadi dibacakan dalam Imamat, dalam Keluaran, Bilangan, jam berzina itu segala macam oleh Pak Ustadz itu tadi. Mereka saja yang tahu hukum Taurat, mereka tidak berani hukum perempuan itu. Mengapa? Karena tidak cukup bukti. Nah, mereka saja kalau misalnya benar pasti tidak akan hukum, kok semuanya tinggalkan perempuan itu. Berarti mereka ini ada kemungkinan itu adalah main fitnah kepada perempuan ini. Gitu loh. Ya. Bisa saja seperti itu. Nah, kan? Oke. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maksudnya itu adalah Tuhan mau mengatakan bahwa udah kamu sekarang ya pergilah, saya juga tidak menghukum. Mengapa? Karena Tuhan datang ya adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia terus berkata, marilah datang kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi orang yang berdosa datang minta ampun, mengaku bersalah kepada Tuhan dengan penuh penyesalan, akan diampuni. Nah, kenapa di dalam hukum Taurat orang yang berdosa, berzina itu langsung dirazam dengan batu apa segala macam? Karena sistem hukum Taurat adalah pemerintahan bersifat sakral society, khilafah syariah seperti syariat Islam. Artinya begini, kesucian suatu bangsa, kesucian sama dengan kesucian umat. Agama dan negara disatukan, dengan bangsa disatukan. Jadi kalau ada warga negara yang berbuat salah, berbuat dosa, sama aja dia melanggar hukum Tuhan. Jadi harus dihukum. Barang siapa yang tidak beriman, menyembah Baal gitu, menyembah ilah-ilah lain, itu dianggap berzina secara rohani, itu juga harus dihukum. Dianggap juga melanggar hukum negara karena sistem penyatuan antara agama dan negara. Itu sistem seperti syariat. Di dalam Perjanjian Lama memang seperti itu. Nah, hukum Taurat dan kitab para nabi berhenti sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, Lukas 16 ayat 16. Jadi, pada waktu Yohanes Pembaptis tampil dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa manusia, Yesus Kristus, maka sistem ibadah hukum Taurat ya, sakral society itu berhenti. Tuhan Yesus memproklamirkannya menyembah di dalam roh dan kebenaran, Yohanes 4 ayat 24. Nah, jadi makanya Tuhan Yesus gini berkata bahwa penyembah-penyembah tidak lagi menyembah di gunung ini, di Yerusalem atau di mana, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Secara ibadah bukan lagi masuk ke bait Allah harus menyembah seperti cuci kaki, cuci tangan, segala macam. Secara jasmani lahiriah, tetapi dalam hati dan kebenaran. Firman mula kebenaran. Nah, kemudian ya mengenai masalah penyatuan antara negara dan agama sudah dipisahkan. Tuhan Yesus saja berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan. Sudah ada pemisahan antara hukum Tuhan yang bersifat vertikal ke atas dan hukum horizontal ya kepada sesama manusia. Jadi negara cukup ngatur hukum yang bersifat horizontal, ngurus antara manusia dengan manusia, tidak perlu urus untuk urusan manusia dengan Tuhan. Nah, itu sebenarnya ya penerapannya ya. Dia tidak mengerti ini bahwa Tuhan Yesus juga berhak ya, punya otoritas mengampuni dosa. Gimana? Seperti itu. Tuhan Yesus berkata, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah,
Dia tidak mengerti ya. Coba kita lihat lagi lah videonya Pak Ustadz ini. Ya dibaca. Nek perlu fotokopi kasih mereka. Nah, kan gitu. Perlu gitu. Dakwah kita kan begitu. Pak, saya ada bacaan, Pak. Orang Kristen walaupun ada apa dulu itu larangan untuk mempengaruhi orang beragama, sekolah-sekolah Islam dileboni Pak dikasih itu. Ya kan? Kan itu. Nah, ini ayatnya saya tulis semua. Ya. Ayat 11, laki-laki berzina terhadap ibunya dihukum mati. Laki-laki berzina terhadap menantunya dihukum mati dan seterusnya. Ya betul, sebab itu kan ada di dalam hukum Taurat. Nah sekarang saya mau tanya juga ke Pak Ustadz, definisi berzina menurut Pak Ustadz ini bagaimana? Coba. Kalau seorang laki-laki punya istri satu, kemudian dia cari lagi istri yang kedua, cari istri yang ketiga, itu termasuk berzina nggak? Definisinya itu bagaimana? Di dalam Alkitab, berzina itu kalau secara fisik itu artinya seorang laki-laki hanya boleh cuma punya istri satu. Maka Adam diciptakan Hawa. Tidak ada Hawa, Siti, Aminah, apa yang lain-lain. Oke. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Dalam kitab Korintus mencari seorang istri, satu istri. Nah, berzina definisi Pak Ustadz itu bagaimana? Apakah boleh sampai punya banyak istri? Bahkan boleh kawin dengan anak kecil. Apa itu tidak berzina? Apa itu tidak salah? Di dalam hukum kitabnya Bapak. Coba jawab. Gitu. Kemudian, ya, apa yang dilakukan? Ya, contoh-contoh katanya di dalam Alkitab. Ada kok yang punya banyak istri. Ya itu bukan artinya bukan Tuhan yang menyetujui. Ini perbuatan manusia. Dia berdosa. Gitu. Nah, bukan berarti itu Tuhan setujui. Oke. Bapak sendiri mengatakan bahwa kalau Nabi itu harus suci, dijauhkan dari dosa. Nah coba. Apakah Nabi Bapak tidak berdosa, suci? Nah, coba jawab. Nah, jadi Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan yang mempunyai otoritas mengampuni dosa. Nah, kalau soal mendakwa, ya siapa saja bebas untuk mendakwa. Bapak silakan kasih saja orang Kristen bacaan-bacaan, tulisan-tulisan itu, biar orang Kristen baca. Ya kalau orang-orang Kristen yang malas membaca Alkitab, ya pasti dia akan jadi mualaf. Orang-orang Kristen yang hanya Kristen KTP, datang ke gereja, duduk-duduk, kemudian pulang gak ngerti apa-apa. Ya sebentar nanti dia ketemu dengan cewek agama lain, pindah dia agama. Itu gak ada masalah. Bagi kami tidak ada masalah. Ya pergilah. Tidak ada yang memaksa mau jadi Kristen. Gitu. Saya juga tidak ada untung apa-apa kamu jadi Kristen. Tuhan juga tidak merasa diuntungkan. Ya kamu yang rugi sendiri kalau tidak mau masuk surga ikut Tuhan Yesus Kristus. Nah itu seperti itu. Ya, jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya harap kita semua mengerti akan hal ini. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.